Saya Helvin Nopriani, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kelas 1B, NIM P0512022060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dampak korupsi bagi masyarakat. Selamat menyaksikan. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah merajalela di mana-mana. Kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum. Korupsi di Indonesia kian lama kian akut. Padahal korupsi memiliki dampak negatif bagi seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, yang berarti korupsi mengakibatkan kerusakan besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Pengaruh korupsi bagi masyarakat. Yang pertama, fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Kedua, harga barang kian mahal. Ketiga, matinya etika sosial politik. Keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Kelima, munculnya pemimpin yang korupsi. Masyarakat digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan pemimpin dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. 6. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi akibat anggaran APBN yang dikorupsikan. Bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi. Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi. Kesenjangan pendapat semakin tinggi. Banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana investasinya dikorupsi. Berikut ada beberapa dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek kesejahteraan umum. Yang ketiga, aspek politik dan demokrasi. Terhadap aspek ekonomi, tindakan korupsi akan memberikan hambatan kepada perekonomian negara. Berbagai masalah yang dapat terjadi pada sektor ekonomi adalah penurunan produktivitas serta perekonomian yang terhambat, menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional, memunculkan permasalahan berupa keterbelakangan ekonomi. Terhadap aspek kesejahteraan umum, korupsi yang terjadi dalam negara seringkali menuju kepada keuntungan bagi perusahaan besar dan pejabat, sehingga dampak korupsi terdapat aspek kesejahteraan umum adalah yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua,
pemerataan, serta pemberantasan kemiskinan akan sulit dilakukan. Yang ketiga, akses yang terbatas bagi kaum miskin. Terhadap aspek demokrasi, dampak terhadap aspek politik dan demokrasi adalah berkurangnya kepercayaan publik kepada partai politik, munculnya pemimpin yang korup, serta menghilangnya kedaulatan rakyat. Pentingnya mencegah korupsi, sudah kita ketahui bahwa korupsi akan menyebabkan banyak dampak buruk kepada kehidupan masyarakat dan negara. Maka oleh itu, mencegah korupsi menjadi hal yang penting dalam kehidupan negara dan masyarakat ini. Karena pencegahan korupsi akan mencegah juga kasus-kasus korupsi yang akan menyebabkan dampak buruk. Nah, itu saja materi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.